Baiklah, menyambung video saya yang sebelumnya, kita sudah membahas stroke. Stroke itu ada dua mekanismenya, perdarahan atau tersumbat. Kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail mengenai stroke sumbatan atau stroke iskemik. Sumbatan pembuluh darah pada otak itu bisa terjadi di mana saja. Ini adalah diagram aliran pembuluh darah ke otak. Apabila aliran pembuluh darah ini tersumbat, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil, ada di permukaan otak, bisa di batang otak, di mana saja, maka area yang terganggu itu akan bergejala. Lalu apa saja gejala-gejalanya sesuai dengan fungsi otak? Para ilmuwan sudah mencoba memetakan fungsi-fungsi otak berdasarkan posisi topografisnya atau posisi letak anatominya. Misal ini yang kuning fungsi bicara, yang ini disebut korteks penglihatan. Jadi kalau ini terganggu, maka lapang pandangnya akan juga terganggu. Kemudian ini bisa memori, ini fungsi berpikir, kemudian ini fungsi bergerak dan merasa, dan lain sebagainya. Nah, gejala yang timbul tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat. Tetapi secara umum untuk mengenali gejala stroke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, ini salah satu gejala-gejala stroke yang paling prominent atau paling jelas yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengenali lebih awal gejala stroke. Ini disingkat FAST atau fast dalam bahasa Inggris. Artinya cepat. Kenapa? Karena stroke sangat berhubungan dengan waktu. Makin cepat kita tangani, maka hasilnya akan lebih baik. Tingkat kesembuhannya akan lebih besar. Makanya perlu mengenali stroke lebih cepat. Apa gejalanya? Misal, kalau misalnya tiba-tiba, ini semua kejadiannya tiba-tiba. Misal, ini kita lihat di gambar ini, wajahnya turun sebelah gitu, atau orang bilang merot. Ya, ini tiba-tiba merot, tiba-tiba kok bibirnya seolah-olah jatuh sebelah, matanya kayak jatuh sebelah gitu. Nah ini dan terjadi tiba-tiba. Curiga cepat stroke. Arms atau lengan atau tangan, tiba-tiba tangannya biasa bisa ngangkat gelas atau ngangkat gayung atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tiba-tiba dalam satu waktu tidak bisa melakukan itu. Kemudian speech atau fungsi bicara, fungsi bicaranya terganggu, misalnya jadi ngomongnya jadi lebih cadel atau bahkan nggak bisa ngomong. Nah, apabila ini terjadi, maka cepat mencari pertolongan ke rumah sakit. Jadi kalau di luar mereka punya nomor telepon 999. Kalau di sini sebaiknya kita langsung mencari pertolongan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan stroke. Kenapa? Karena stroke itu punya periode waktu di mana apabila ditangani dalam periode tersebut hasilnya jauh lebih baik. Periode waktu itu kita mengenalnya dengan golden period atau waktu emas. Berapa lama waktu ideal penanganan stroke? Kalau misalnya ini kita bikin timeline, ya ini menit pertama terkena gejala stroke, ini kurang lebih 8 jam. Maka periode waktu 1 menit sampai 8 jam ini adalah periode terbaik untuk penanganan stroke. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang golden period lebih detail dan apa saja sih penanganan yang kita miliki saat ini untuk menangani stroke lebih baik. Terima kasih.